Baik Bapak Ibu, proses melihat, proses memandang dan menyaksikan Allah ya pada Nabi Musa kalamullah dan pada diri kita itu, ini disebut namanya proses fana. Ya. Sebab apa? Man arafa nafsahu bil fana'i faqad arafa rabbahu bil baqa'i. Siapa yang sudah mengenal dirinya bahwa dirinya itu fana, dirinya itu hapus, dirinya itu tiada, dirinya itu sirna, lenyap, maka disitulah dia mengenal Allah itu yang baqa. Disitulah dia mengenal Allah itu yang wujud. Man arafa nafsahu bil mauti faqad arafa rabbahu bil hayati. Siapa yang benar-benar sudah mengenal dirinya itu benar-benar mati, disitulah dia mengenal yang sebenar-benar hidup itu adalah Allah. Makanya untuk bisa kita mengenal, melihat dan menyaksikan Allah yang benar-benar baqa, yang benar-benar hidup, kita wajib keluar dari diri kita. Wajib kita ini menghapus wujud diri kita. Wajib kita ini berhenti jadi orang. Sebab apa? Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau bukanlah engkau, pasti engkau kenal aku. Maknanya, bila engkau merasa diri engkau itu wujud, engkau masih merasa diri engkau itu adalah sama, basar, kalam, ilmu, qudrat, iradat, dan hayat, maka selama itulah kamu tidak akan pernah mengenal aku yang wujud dan yang bersifat itu. Karena yang sebenar-benar wujud aku. Yang sebenar-benar bersifat hayat, melihat dan mendengar, mengetahui, berkuasa dan berkehendak itu aku. Jangan sampai ada wujud dirimu dalam pandangan wujud aku. Sebab apa? Apabila bertemu wujudmu dengan wujud aku dengan dirimu, mesti mati salah satunya. Mesti mengalah salah satunya. Supaya jelas siapa yang benar wujud dan siapa yang benar-benar tiada. Siapa yang benar-benar hidup dan siapa yang benar-benar fana. Tidak mungkin bertemu dua wujud dalam hidup ini. Ya. Makanya barulah kita bisa melihat dan menyaksikan Allah itu ketika diri kita itu telah fana. Jadi jalan untuk melihat dan menyaksikan Allah itu mesti prosesnya adalah fana. Kalau sudah fana, maka barulah hancur Bukit Tursina itu. Dan barulah Musa serta diri Bapak Ibu itu betul-betul pingsan. Ya. Kalau udah fana, Bukit Tursina itu akan hancur, serta Musa dan kita itu benar-benar pingsan. Apa makna hakiki daripada ayat tadi surat Al-A'raf itu? Ya. Maksudnya, ya, bukan hancurnya Bukit Tursina. Bukan berkeping-kepingnya Bukit Tursina itu karena Allah mentajalikan dirinya ke Bukit Tursina, bukan. Bukit Tursina ini Bapak Ibu sejak sononya sampai sekarang kokoh juga berdiri di Mesir itu, di Sinai itu. Tak pernah hancur, kokoh dia. Musa pun tidak pernah pingsan. Kalau Bukit Tursina itu tidak hancur, kokoh dari sejak dahulunya Musa itu ada. Sampai sekarang. Lalu apa maksud daripada firman Allah? Ja'alahu dakka wa khara Musa sa'iqa. Ketika Allah mentajalikan dirinya, menampakkan dirinya ke Bukit Tursina hancur, Musa pun pingsan. Makna yang sebenarnya itu bukan hancurnya bukit, bukan pingsannya Musa. Akan tetapi
hancurnya Bukit Tursina itu makna yang sebenarnya hancur dalam pandangan hati, lebur sirna dalam pandangan hati. Inilah pesan yang disampaikan Allah melalui nabinya. Zohirun Rabbi fi batni abdi. Nyatanya aku, kata Allah, pada langit dan bumi, pada gunung, pada Bukit Tursina itu. Itu nyatanya aku itu dalam pandangan hatimu. Maknanya, hapuskan Bukit Tursina dalam pandangan hati. Lenyapkan sekalian alam dalam pandangan hati. Kalau sudah hapus Bukit Tursina dalam pandangan hati, sudah hapus sekalian alam dalam pandangan hati, itu maknanya bahwa Bukit Tursina dan alam ini telah hancur, Bapak Ibu. Jadi kalau Bukit Tursina namanya hancur. Hancur dalam pandangan pencalian hati. Ini yang dilatih kata Ustaz tadi. Hapuskan sekalian alam, lenyapkan sekalian diri dalam pandangan hati, lalu nyatakanlah yang wujud dan yang nyata itu hanya Allah semata-mata pada alam, pada gunung, dan pada diri. Makanya pada Bukit Tursina hancur maknanya. Kalau pada Musa dan diri Bapak Ibu jangan digunakan dan dipakai makna kata hancur. Nah, kalau kita bukan hancur makna yang tepatnya. Makna yang tepatnya bagi dari Bapak Ibu itu adalah pingsan. Jadi makna pingsan dan makna hancur untuk melihat dan menyaksikan Allah itu dalam bahasa tauhid namanya fana. Makanya dikatakan Allah, kullu syai'in halikun illa wajahahu. Kullu man alaihi fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tiap-tiap segala sesuatu nih. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Kullu man alaiha fanin wa yabqa wajhu zul jalali wal ikram. Kullu syai'in halikun. Tiap-tiap segala sesuatu, apapunlah bentuknya, yang dahulu, sesuatu yang dahulu, sesuatu yang sekarang, sesuatu yang akan datang, hakikatnya itu halik, nggak pernah ada tuh. Ya. Yang ada itu dari sejak dulunya, sekarang maupun yang akan datang itu. Illa wajahahu, yang ada cuma zat semata-mata, hanya dia cuma yang ada. Makanya dikatakan Allah, kullu man alaiha fani. Tiap-tiap segala yang ada itu hakikatnya fana, nggak pernah ada. Hakikatnya itu hanyalah bayang-bayang. Yang kekal wa yabqa, yang kekal itu adalah zat yang memiliki kemuliaan itu. Hanya Allah. Maka ini artinya Bapak Ibu, kalaulah Bukit Tursina telah hancur dalam pandangan hati, dan Musa itu juga telah pingsan dalam pandangan hati, telah hilang kesadaran dirinya Musa, maka ketika itulah baru Musa mampu memandang dan menyaksikan Tuhan. Apa kata dia? Falamma afaqah qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin. Maka tatkala Musa telah sadar dari pingsannya. Maksudnya ketika Musa itu telah hidup kesadaran Tuhan pada dirinya. Tidak ada wujudnya lagi, tak ada sifatnya lagi. Sadar sesadar-sadarnya bahwa dirinya itu tiada wujud dan tiada bersifat. Yang ada cuma kesadaran Tuhan.
Maka disitulah Musa mengatakan, tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin. Aku benar-benar tobat ya Allah. Sesungguhnya diriku tidak pernah ada ya Allah. Sesungguhnya alam dan bukit terusnya tidak pernah ada ya Allah. Yang ada itu hanya Engkau semata-mata ya Allah. Maka tobat nih orang makrifat itu Bapak Ibu, tobat yang disebut namanya tobat daripada awwaba. Tobat awwaba itu maknanya tobat di mana Bapak Ibu tidak lagi memandang ada diri yang lain, ada wujud yang lain selain daripada dirinya. Kalau masih ada diri yang lain dan wujud yang lain selain daripada Allah, itulah yang dikatakan syirik itu. Maka Musa tobatnya lepas daripada memandang ada wujud yang lain dan ada dirinya yang lain selain daripada Allah. Maknanya apa? Hanya Allah sajalah yang wujud senyata-nyatanya, hanya Allah sajalah yang tunggal, tidak ada diri yang lain selain pada dirinya. Maka pada diri Musa itu Bapak Ibu, ketika telah hidup kesadaran Tuhan pada dirinya, pada maqam Sidratul Muntaha, dalam kajinya, kesadaran yang tertinggi, hanya Allah cuma yang wujud, hanya Allah cuma yang bersifat. Ketika itulah Nabi Musa telah terang, jelas, memandang dan menyaksikan Tuhan itu nyata senyata-nyatanya. Kalaulah mata ini mampu memandang yang nyata pada Bukit Tursina, pada diri sendiri, rupanya Allah lebih nyata lagi daripada Bukit Tursina dan lebih nyata lagi pada diri. Kenapa? Segala yang nyata itu adalah nyatanya akan dirinya. Aku inilah bukti nyatanya akan wujud dirimu. Wujud dirimu itulah kenyataan nyatanya aku, kata Allah. Bukan kamu, hai Musa. Bukan gunung itu bukti adanya aku. Akulah sebenarnya bukti nyatanya alam. Akulah bukti nyatanya bukit. Akulah bukti nyatanya dirimu. Karena aku cuma yang ada pada segala yang ada ini. Maka ini yang mesti kita fanakan dalam hati kita. Baru terlihat Allah itu. Amanah yang mesti kita fanakan di dalam hati ini pada diri kita Bapak Ibu. Supaya nyata dan terang. Ya. Ini yang kita coba meniliknya ke dalam. Kalau dalam alam kan tadi, hapuskan sekalian alam. Dalam pandang hati nyatakan Allah yang wujud, yang nyata senyata-nyatanya pada alam itu. Pada diri juga begitu. Hapuskan wujud diri ini dalam pandangan hati, lalu nyatakan wujud Allah yang nyata dalam pandangan hati ini. Nyata, terang, dan jelas sejelas-jelasnya pada diri. Sekarang mana yang diri Bapak Ibu itu yang sesungguhnya? Lihat. Untuk belajar fana. Diri Bapak Ibu ini, ya, ini yang disebut namanya ada tubuh. Yang kedua, ada namanya hati. Yang ketiga, ada namanya ruh. Yang ketiga, ada namanya sir. Ini menilik. Caranya gini Bapak Ibu, menilik fana itu. Pandang dengan mata zohir, lalu tapiakkan dengan mata basirah. Tapiakkan itu Ibu-Ibu. Arti tapiak itu Pak Andre, pandang dengan mata zahir, tapiakkan dengan mata basirah. Ditilik ke dalam hati, ditinjau, ditukian baso. Ya, ditukikan dengan mata hati. Bahasa halusnya, pandang dengan mata zahir, lalu tanggapi dengan mata hati. Itu bahasanya tuh. Ya, pandang dengan mata zahir, lalu tanggapi dengan mata hati. Kita lihat, pandang dengan mata zahir, lalu tanggapi dengan mata hati. Tubuh, hati, ruh, dan sir. Secara pandangan zahir, lihat, tampaklah tubuh ini yang berbuat.
bergerak, berjalan, berdiri, duduk, berbaring, ya, dan diam. Nampak tubuhnya bergerak. Nih. Tapi setelah ditanggapi, ditilik, disenter, ditinjau, ditapikan ke dalam pandangan hati, maka nyatalah hati inilah yang berbuat semata-mata pada perbuatan tubuh ini. Ya, pandangan zahir nampak tubuh yang bergerak nih, yang berbuat. Tapi dalam pandangan hati yang berbuat itu adalah hati. Inilah yang dikatakan oleh orang tua kita, yang zahir menunjukkan yang batin. Apa yang diperbuat oleh tubuh itu sebenarnya kenyataan, nyatanya perbuatan hati. Buktinya apa gitu? Apabila tubuh ini, diri kita ini yang kasar ini, ya, mendapatkan nikmat dan karunia, ya, senang lalu bahagia, maka nampaklah di wajah Bapak Ibu ini, wajahnya itu betul-betul senyumnya senyum pepsoden. Wajahnya benar-benar glowing, Pak Jo. Ya kan? Kenapa wajahnya benar-benar glowing, senyum pepsoden? Karena hatinya sedang berbunga-bunga. Gitu Bu Lia kan? Iya. Inilah menunjukkan wajah ini berseri-seri, glowing, ya, karena hatinya mendapatkan nikmat dan karunia, senang. Tapi sebaliknya, apabila, ya, hatinya ini, ya, baka camuk di dalamnya, lihat tuh baka camuk, panyang-panyang lalek, ya, dak tentu apa yang kadiadoan loh, ya. Kau tidur tu pelantang kiri, balik kanan, payah nak namu lalu, ada makan yo bet nak namu lalu dah. Hatiku risau, panjang-panjang lalek bahasanya tu. Susah, sulit, gamang, takut, cemas, was-was tinggi, ya kan? Ketika hati ini bermasalah Bapak Ibu, maka nampak di wajah nih, nampak wajah ini ya, manyun. Hilang glowingnya, hilang senyum pepsodenya itu, tagang si wajah tu itu menandakan hatiku bermasalah Tuh. Makanya yang zahir menunjukkan yang batin. Disitulah mesti dipahami oleh hati, ditanggapi oleh hati. Nyatanya perbuatan tubuh itu karena perbuatan hati. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang diperbuat oleh hati itu sebenarnya nyatanya perbuatan ruh. Apa yang diperbuat oleh hati itu sebenarnya nyatanya perbuatan ruh. Maka nyatalah ruh itu yang sebenar-benar berbuat dan berkehendak itu pada hati ini. Kenapa ada yang memerintah tuh? Ada yang menyuruh tuh. Yang menyuruh, yang memerintah pada hati itu yang ruh itu. Ini yang diri Bapak Ibu tuh. Yang memerintah, yang menyuruh. Makanya perbuatan hati itu gambaran, cermin untuk memandang nyatanya perbuatan ruh itu yang sebenar-benarnya. Kemudian tilik lagi ke dalam Bapak Ibu. Apa yang diperbuat oleh ruh itu sebenarnya nyatanya perbuatan sir, rahasia. Apa yang dikehendaki oleh ruh, apa yang dikehendaki oleh jiwa, apa yang dikehendaki oleh diri, itu sebenarnya nyatanya perbuatan kehendak daripada sir. Sir inilah sebenarnya yang berbuat tuh. Sir inilah sebenarnya yang berkehendak itu. Dan apa yang diperbuat oleh sir, tilik lagi ke dalam, itulah nyatanya perbuatan zat. Nyatanya perbuatan zat. Nah, kalau sudah nyata perbuatan zat, disitulah kita mesti patrikan di dalam diri. Zat itulah yang berbuat semata-mata.
Dia berkehendak dengan sendirinya. Ini Allah maksudkan itu. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah Rabbul Alamin. Tidaklah kamu bisa berkehendak, tidaklah kamu bisa berkeinginan berbuat semaunya kamu, sekehendaknya kamu, melainkan kamu berbuat dan berkehendak itu nyatanya perbuatan dan kehendaknya aku, kata Allah. Apa kata Allah? Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar makana lahumul khiyara. Lain enggak tahu artinya tuh? Rabbmu, Tuhanmu yang bernama Allah itu, Dia yang menciptakan, menjadikan dirimu sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan pilihannya. Wa yakhtar, lalu Dia pula yang menentukan kehendak dan pilihan terhadap apa yang diciptakannya pada dirimu. Maka nalamul khiyara. Pilihan dan kehendakmu tak berlaku bagi pilihan dan kehendak aku. Tapi pilihan dan kehendak akulah yang berlaku bagi dirimu. Maka kita ini hidup sebenarnya mesti mengalir mengikuti kehendak dan maunya Allah. Jangan hidup itu sunsang Bapak Ibu. Kalau hidup itu sunsang Bapak Ibu, ya, pandang-pandang lalek waktu dipastikan tuh capek tuh nyawa beko. Ya. Banyak tumbuh uban di kepala tu mah. Uban ke tumbuh aja, jangan ditambah-tambah aja uban tu. Karena memikir-mikirkan apa yang nak terpikirkan. Hiduplah mengalir dan mengikuti maunya dan kehendak Allah itu. Artinya apa? Hidup kita itu mesti sami'na wa ta'na. Berseluncur selai hidup itu leh. Jangan sungsang hidup itu kepada Allah. Maknanya apa? Jangan Bapak Ibu ingin ngatur-ngatur Tuhan. Ya? Jangan ingin ngatur-ngatur Tuhan. Kadang kita salahnya di situ Bapak Ibu. Di dalam berdoa kita memohon kepada Allah, menyerahkan hidup, menyerahkan urusan diri kepada Allah. Tapi di sebalik doa tuh kita ingin ngatur Tuhan tuh. Aku maunya seperti ini ya Allah. Aku maunya seperti ini ya Allah. Tidak ngatur, tidak. Padahal tadi dah yakin betul dengan Allah tuh. Allah Maha tahu, Allah Maha segala-galanya. Sampai menangis-nangis kita tuh, ya. Tahajud tak lepas-lepas, tapi dibalik itu aku maunya seperti ini ya Allah. Dah tu nak ngatur Tuhan dah tu dah. Ini hati-hati. Walaupun Allah ijabah, Allah kabul keinginan kita, doa kita. Ingat, bukan kerana Allah mengikuti kehendak dan maunya Bapak Ibu. Kalau Allah yang mengikuti kehendak dan maunya Bapak Ibu, berpikirlah kita dengan waras. Kalau kita memang dikatakan waras, siapa nanya Bapak Ibu? Siapa betul kamu nih? Aku ini nggak budakmu, kata Allah. Aku mana pernah bisa jadi budakmu. Kalau aku bukan budakmu, maka jangan diatur-atur aku. Jangan dijengkel-jengkel aku. Aku tak pernah menjadi budakmu. Aku ni Rabbmu. Aku ni majikan kamu, kata Tuhan. Kamu yang budakku. Kamu itu yang mesti mengikuti kehendak dan maunya aku, kata Tuhan. Jadi kalau Allah mengabulkan doa Bapak Ibu, bukan keinginan Bapak Ibu dia sudah berlaku. Tapi Allah mengabulkan doa kita, masa dan waktu yang telah dijanjikan Allah itu sudah sampai. Makanya menunggu datang sampainya waktu itu memang gampangnya waktu. Rusuhnya tuh, pada buah darah di dado tu, berkucak iman di dalam hati itu, ya. Mungkin ada yang nak ngerti itu. Apa dia sih lah? Ustaz yang ngerti serang. Ya. Artinya apa? Tahukah Bapak Ibu kapan waktu dan ketetapan itu Allah tentukan kepada diri kita, kita menjadi orang yang sukses dan jaya dalam hidup ini? Tidak tahu kan? Karena kita tidak tahu, itulah sebenarnya hati itu harap-harap cemas. Makanya kita itu mesti fakir kepada Allah tuh. Nah, jangan sok tahu. Atau sek tahu tu. Apa kata Allah? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Aku ni Allah Rabbmu. Aku ni maha segala-galanya. Aku ni maha tahu. Karena akulah yang menjadikan kamu, lalu aku pula
yang merancang, menentukan pilihan yang berlaku untuk dirimu, Tuhan. Kalau aku nih maha tahu sebagai Rabbmu, maka kamu jangan sok tahu. Jangan sok lebih tua pula daripada aku sehari. Sehari aja Allah tak mau. Karena Allah itu apa? Allah itu pencemburu sange. Tak mau Allah itu disanding-sandingkan dirinya itu dengan yang lain. Ya, makanya aku maha tahu, kamu jangan sok tahu, Tuhan. Nah, jadi kalau kita tidak tahu, maka hidupnya kita itu mengalir ngikuti maunya Allah aja, patuh senyawa. Jadi orang penuri senyawa, insya Allah basuncu sih duit itu mah. Ya. Tapi kalau mencoba menantang arus, silahkanlah kata Allah. Ya, kalau tidak bogojol batin tuh. Basi hampe nyawa tu mah, enggak lama tu ngecek seorang sih tu mah, dan tan orang ke kilometer 7 balik tu ya kan? Itu mesti pahami. Ya, jadi ketika sudah kita pandang dengan mata zahir dan sudah kita tilik dalam pandangan hati, apa yang diperbuat tubuh itulah nyatanya perbuatan hati, apa yang dibuat hati itulah nyatanya perbuatan ruh, apa yang diperbuat ruh itulah nyatanya perbuatan sir, dan apa yang diperbuat sir itulah sebenarnya nyatanya perbuatan zat. Ini disebut namanya proses, namanya tarki namanya Bapak Ibu. Nah, tarki itu memandang dari bawah ke atas. Setelah kita lakukan proses tarki, lalu lakukanlah proses tanazul. Tanazul itu memandang dari atas ke bawah lagi. Apa yang diperbuat oleh zat. Nah, ini lihat. Apa yang diperbuat oleh zat yang bernama Allah, ya, Tuhan yang sebenar-benarnya, wazalikumullahu rabbakumul haq, bahwa zat yang demikian itulah Tuhanmu yang bernama Allah yang sebenar-benarnya. Apa yang diperbuat zat itu betul-betul nyata pada sir. Maka kelihatanlah sir ini yang berbuat. Kelihatan. Apa yang diperbuat zat itu betul-betul nyata pada sir. Maka disitulah sir ini yang berbuat. Semata-mata. Dan perbuatan sir itu betul-betul nyata pada ruh. Maka nyatalah ruh itu yang berbuat. Dan perbuatan ruh nyata pula pada perbuatan hati. Nampaklah hati yang berbuat. Dan perbuatan hati nyata pula lah pada anggota tubuh. Maka nampaklah tubuh yang berbuat. Maka apa yang diperbuat oleh anggota tubuh, zahirlah dia dalam bentuk namanya gerak. Apa yang diperbuat tubuh nampak zahir pada setiap gerak itu. Memandang, mendengar, berkata, ya, berjalan, berdiri, duduk, berbaring. Setelah kita paham ini Bapak Ibu, sudah kita lakukan pandangan yang tarki, dan sudah kita lakukan pula pandangan yang tanazul, yang zahir sudah dibatinkan, yang batin sudah dizahirkan, baru pandang itikot di sini. Ini bahasa itikot. Jazamkan di dalam hati, patikan di dalam hati. Apa yang diperbuat tubuh, memandang, mendengar, berkata, berjalan, berdiri, duduk, dan diam, sebenar-benarnya dalam pandangan hati, itu nyatanya perbuatan zat. Barulah sempurna apa yang Allah katakan itu. Wallahu, ya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dia. Allah lah yang menciptakan kamu zahir dan batin, dan apa-apa yang kamu perbuat. Jadi apa-apa yang diperbuat oleh tubuh ini, hati, ruh, dan sir ini, zahir dan batin, itu nyatanya perbuatan aku. Kenapa nyatanya perbuatan aku? Karena aku cuma yang ada, aku cuma yang wujud. Tidak ada yang ada, tidak ada yang wujud, selain yang wujud dan yang ada itu hanya aku semata. Kalau Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang ada, maka tidak ada satupun yang mampu menyertai akan dirinya Allah itu. Aku cuma yang menyertai akan perbuatan dan kelakuan aku sendiri.
Aku yang menjalani akan takdir diriku sendiri. Aku yang melihat dan menyaksikan kesempurnaan akan diriku sendiri. Aku yang menikmati ceritaku sendiri. Karena akulah yang wujud semata-mata. Tidak ada dirimu.